Baik, salam Merdeka Literasi. Iya, dengan teman kita Aji Tresno Hadi Dermawan, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi, akan mempresentasikan materi tentang artikel ilmiah dari modul 8. Disilakan. Salam Merdeka Literasi. Saya Aji Tresno Hadi Dermawan dari Prodi Sistem Informasi kelas B akan menjelaskan mengenai modul 8, yaitu artikel ilmiah. Pengantar. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Rifai 1155. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta artikel ilmiah populer sebagai subjenis yang lain. Struktur teks pada artikel ilmiah. Struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Pada umumnya, formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Artikel ilmiah populer. Struktur teks pada artikel ilmiah populer bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Namun, tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks, berbeda dengan artikel penelitian atau artikel konseptual. Artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak. Hubungan genre pada artikel ilmiah. Artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan untuk artikel penelitian, dan abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan untuk artikel non-penelitian. Teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, simpulan. Dan struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Pada artikel penelitian, unsur-unsur yang disajikan meliputi 1. Pokok persoalan yang dibahas, dan tetapi tidak selalu tujuan penelitian dengan latar belakang seperlunya. 2. Teori atau pendekatan yang digunakan untuk membahas pokok persoalan tersebut. 3. Metodologi penelitian yang diterapkan. 4. Hasil atau temuan yang diperoleh. 5. Pembahasan. Dan 6. Simpulan dan saran yang apabila mungkin kan disertai implikasi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah 1. Pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Dan 3. Cara dalam hal pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi 2 hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk membacakan pokok persoalan yang dibahas, dan yang kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka pikir. Metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu juga dijelaskan. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bahkan alir. Bab pembahasan berisi pembahasan dan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Pembahasan juga meliputi apakah kekurangan penelitian sebelumnya
dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini. Bab timpulan, baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Daftar pustaka yang dalam bahasa Inggris disebut reference atau bibliografi merupakan bagian yang sangat penting pada artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Pada artikel ilmiah, lampiran biasanya berisi data-data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. 2. Teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal, sedangkan artikel konseptual seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya yang lebih formal. Sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Salam Merdeka Literasi, terima kasih.